warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Estimati Budutami. Di sini aku akan membahas tentang 4 soal, yaitu 2 soal resensi dan 2 soal proposal. Simak videonya baik-baik ya. Sebelum masuk ke pembahasan soal, aku mau jelasin ke teman-teman dulu nih, apa itu resensi? Resensi adalah tulisan yang berisi ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, seperti buku, novel, film, atau yang lainnya. Dalam resensi biasanya ada ringkasan isi, kelebihan, dan kekurangan, serta penilaian dari penulis resensi. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang resensi. Bacalah cuplikan berikut. Ibunda, tokoh sentral novel ini, mewakili gambaran umumnya perempuan Rusia biasa dari masa revolusi Rusia pada awal abad ke-20. Ia hidup di tengah lengkingan fluid pabrik di perkampungan kumuh. Ia menikah dengan Michel Wessow, lelaki pemabuk yang selalu memanggilnya Sundal. Toh ibunda tak melawan karena merasa begitulah nasibnya. Cuplikan teks tersebut menjelaskan A. Keadaan Rusia semasa perang. B. Tokoh utama novel yang penyabar. C. Kehidupan rakyat suatu negara di masa perang. D. Suami yang tidak peduli terhadap istrinya. E. Revolusi Rusia pada abad silam. Pada soal ini, cuplikan menceritakan tokoh ibunda yang hidup menderita, sering dihina oleh suaminya, tetapi tetap tidak melawan. Ini menunjukkan penggambaran sifat tokoh utama, yaitu penyabar. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Tokoh utama novel yang penyabar. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Bacalah kutipan resensi berikut. Sebelum mengupas pemikiran-pemikiran mendasar yang muncul dalam filsafat seni, penulis mengangkat pemikiran tentang ilmu seni yang selama ini lebih banyak dilupakan orang. Ilmu seni harus dibedakan dengan seni. Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Simpulan untuk cuplikan tersebut adalah A. Banyak masalah yang dihadapi para seniman. B. Nilai filsafat terkandung pula dalam karya-karya seni. C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni. D. Seni ditujukan untuk dinikmati orang. E. Filsafat, seni, dan ilmu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Di sini, penulis membahas perbedaan antara seni dan ilmu seni. Dijelaskan bahwa seni untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Seluruh paragraf hanya berisi perbedaan dua hal tersebut. Maka, kesimpulan yang tepat adalah C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku akan jelasin kepada teman-teman dulu nih, apa itu proposal? Proposal adalah rancangan tertulis yang berisi perencanaan suatu kegiatan. Di dalam proposal biasanya terdapat bagian-bagian seperti latar belakang atau dasar pemikiran, tujuan, sasaran, dan rencana kegiatan. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1. Bacalah kutipan berikut. Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan atau langsung. Oleh sebab itulah perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMA se-DKI ini. Cuplikan informasi tersebut merupakan unsur proposal bagian A. Pendahuluan, B. Sasaran, C. Tema kegiatan, D. Dasar pemikiran, E. Perkiraan anggaran. Dalam cuplikan ini dijelaskan bahwa banyak orang pandai menulis tetapi kurang terampil berbicara. Karena itu, diusulkan mengadakan lomba diskusi panel. Bagian proposal yang memuat alasan pentingnya kegiatan disebut dasar pemikiran. Maka jawabannya adalah D. Dasar pemikiran. Kita masuk ke soal yang terakhir. Bacalah cuplikan proposal berikut. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berupa kegiatan akademik. Kegiatan non-akademik pun dapat dilaksanakan. Salah satunya dengan kegiatan siswa yang nyata lebih produktif. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan jiwa para siswa sebagai remaja.
Oleh sebab itu, kami selaku pengurus Rohis SMKN 1 Cibinong bermaksud mengadakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Kalimat-kalimat di dalam cuplikan proposal tersebut menunjukkan pola hubungan A. Kronologis, B. Kausalitas, C. Ilustratif, D. Komparatif, E. Definitif. Pada cuplikan ini, informasi disusun dengan pola sebab akibat. Ada penjelasan alasan kegiatan dilakukan, lalu muncul kalimat oleh sebab itu yang merupakan penanda kausalitas. Karena itu, pola hubungannya adalah B. Kausalitas. Itu tadi pembahasan dari aku tentang 2 soal proposal dan 2 soal resensi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah simak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.